Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati dalam doa. Mohon tuntunan Roh Kudus untuk mendengar pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mohon curahkanlah Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5, Tuhan memberikan kami mengerti kebenaran firman Tuhan serta memelihara dan dimampukan untuk menjadi pelaksana kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab pada tahun baru ini diambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian bunyinya. Berkat Tuhan atas rumah tangga. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripaya orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jeripayah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah diam dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujilah Hari semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk. Selamat tahun baru 2026 kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Bahtera Iman dan simpatisan. Firman Tuhan dari Mazmur 127. Kita sudah baca dan dengar dari ayat 1 sampai 5. Khususnya pada ayat pertama, firman Tuhan hari ini berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, tanpa Tuhan, hidup dan segala yang kita usahakan akan sia-sia. Sekali lagi, tanpa Tuhan, hidup dan segala yang kita usahakan sia-sia. Karena itu, jadikanlah Allah dalam Kristus sebagai pusat dan dasar kehidupan, serta dalam perjuangan dari pagi, siang, sore, malam, bahkan dari hari ke sehari, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan di gereja dan di masyarakat. Sebab kekuatan, sukacita, keberhasilan, damai sejahtera, termasuk kesehatan, pemulihan, dan keselamatan, semuanya berasal dari Dia. Baik pekerjaan, keamanan, dan keluarga. Tiga hal ini dijamin Allah. Sebagaimana ayat 1 sampai 5. Maka kita diajak jalanilah kehidupan di tahun 2026 dengan mengandalkan Tuhan secara total. Sebab jikalau bukan Tuhan yang bersama kita, sia-sialah segala usaha dan perjuangan kita. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita diajak berhenti mengejar yang semu dan kita mulai percaya pada yang kekal. Kita mengenal firman Allah yang hidup dalam Yesus Kristus. Dia sudah menjamin keselamatan yang kekal ketika kita percaya, taat setia, bertekun sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai kita. Alkitab berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Ayat 2. Bukan kerja keras yang salah. Saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam usaha pekerjaannya berjerih lelah, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan dengan kesungguhan yang terbaik, mau dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan, sehingga menjadi kesaksian hidup beriman di tengah lingkungan dimanapun Tuhan mengutus ibu, bapak, saudara. Kita percaya Tuhan senantiasa hadir. Dialah firman yang hidup yang kita imani. Dalam evaluasi motivasi, apakah kita bekerja untuk pujian orang atau
untuk kemuliaan Tuhan. Untuk dipuji oleh sesama atau untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita awali dengan doa, itu berarti kita mau melaksanakan dengan iman, berharap kepada Tuhan yang memampukan. Tuhan bisa memberkati bahkan saat kita tidur. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Karena Dia bukan hanya mau supaya kita bekerja untuk Dia, tapi juga beristirahat dalam Dia. Sebelum tidur pun kita berdoa supaya tidur dengan tenang, dengan baik dan nyaman, agar pagi-pagi keesokan harinya Tuhan pula membangunkan. Itulah harapan kita, selalu berserah, tetap mengandalkan Tuhan. Keluarga adalah anugerah. Suami, istri, sebagai orang tua, anak-anak, bahkan anggota keluarga besar dipersatukan. Kalau Tuhan sudah mengaruniakan anak-anak, Tuhan juga menyertai pertumbuhan mereka dan memberi pengertian dalam kehidupan keluarga Kristen, di mana orang tua dipakai menjadi teladan, menjadi contoh atau berkat bagi anak-anak. Sehingga kita boleh menikmati indahnya kehadiran dan pemeliharaan Tuhan. Ayat 3, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Anak-anak adalah warisan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia yang mengukur keberhasilan dan nilai akademik atau pencapaian anak, Tuhan ingatkan mereka pada ayat 4 adalah panah di tangan pahlawan. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Bukan untuk dibanggakan. Bapak Ibu, berjuang, mengawasi, membina, memperhatikan kapan mereka bermain, kapan mereka belajar ataupun bekerja, kapan mereka beraktivitas di dalam rumah ataupun keluar rumah, selalu dikontrol, bahkan didoakan agar Tuhan menjaga, melindungi, terus memimpin, memberkati anak-anak kita, seluruh keluarga.
selalu dalam perhatian dan kasih sayang Tuhan. Kisah nyata, seorang ayah sibuk bekerja demi masa depan anaknya. Sibuk bekerja demi masa depan anaknya. Tapi anaknya justru berkata, "Aku butuh waktu denganmu, dengan ayah, bukan uangmu." Nah, anak-anak membutuhkan kedekatan orang tua, perhatian dan kasih sayang orang tua, dengan merangkul, mengajak bicara tentang pendidikan, tentang pertemanan atau persahabatan, tentang masa depan, cita-cita, kelak apa yang anak-anak kita inginkan, sehingga mereka terbiasa diajak sharing tentang rencana hari esok, masa depan yang cerah di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Jadi kehadiran orang tua hadir bukan hanya memberi. Tuhan tidak meminta kita menjadi orang tua sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Tapi orang tua yang mengandalkan kehadiran Tuhan, makanya selalu berdoa, selalu merenungkan kebenaran firman yang hidup, baik melalui pikiran, perkataan, perilaku, sikap hidup sehari-hari, dapat mencerminkan, oh baik ayah maupun ibu luar biasa ya, karena Tuhan mendapat tempat memimpin. Bapak Ibu sebagai orang tua tekun mendoakan, doakan mereka, bukan khawatirkan. Serahkan masa depan anak-anak kepada Tuhan. Dia yang memegang takdir mereka. Ya, Tuhan yang menentukan dan mengendalikan baik keluar masuk mereka, pergaulan mereka, kesungguhan mereka, taat dan dengar-dengaran terhadap orang tua, sehingga selalu mendapat izin orang tua yang merestui mereka dalam beraktivitas. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2026 tahun penyertaan, bukan kekhawatiran. Tuhan tidak meminta kita menghadapi tahun baru dengan daftar resolusi yang panjang, tapi dengan iman bahwa Dia yang memimpin. Bangun pagi, kita bersaat teduh, atau mau tidur, kita bersaat teduh dengan membaca. Kita membuka lembaran setiap hari baru dengan bersekutu, membaca, merenungkan firman Tuhan,
dan anak-anak terbiasa dengan contoh teladan dari orang tua. Janji Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Maka Tuhan pun akan memberi hikmat dan petunjuk. Karena kita hanya mau mengandalkan kehadiran Tuhan melalui kuasa firman dan Roh Kudus-Nya, mengurapi dan bersabda, berbicara, menyapa setiap hati pribadi, persekutuan keluarga, bahkan persekutuan jemaat. Kita selalu ada dalam persekutuan. Kita akan mulai lagi kegiatan rutin, baik ibadah minggu, keluarga, pelkat-pelkat, usai perayaan Natal ini sampai tahun baru. Karena kita percaya ketika kita menatap hari esok, masa depan sepanjang tahun baru 2026, ingatlah Kristus mengawali. Kita mengikuti Dia dengan penyerahan diri dalam ketaatan dan kesetiaan. Tema berusahalah dengan baik, selebihnya Tuhan menyelesaikannya. Berusahalah dengan baik, ya, berikanlah yang terbaik. Kalau kita selalu ingat Tuhan ada dalam hati kita, dalam gerak kehidupan persekutuan keluarga jemaat, maka Tuhan yang dipermuliakan, bukan membanggakan si A, si B, si C, tapi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita. Dialah Tuhan Sang Kepala Gereja yang mendapat pujian. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya rencana, tapi kita juga pegang erat janji Tuhan. Seperti Salomo meminta hikmat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Kita diajak mari prioritaskan kehendak Tuhan di atas ambisi pribadi. Hidup dalam syukur, bukan cemas. Setiap pagi ucapkan, Tuhan, aku percaya Engkau menyertaiku hari ini. Ya, Tuhan menyertai kita semua. Dari hari ini, besok, dan seterusnya sepanjang tahun baru. Jemaat Tuhan, di tahun 2026 ini kita punya 2 pilihan. Pertama, membangun rumah di atas pasir. Terlihat cepat, sukses, tapi rapuh dan mudah runtuh. Tentu tidak seorang pun yang mau. Yang kedua, membangun di atas
Tuhan. Ya, di atas Tuhan sebagai pondasi. Karena Dia adalah bagaikan batu karang yang teguh. Itu akan membuat rumah tempat tinggal kita, ketika kita sudah melandasi dengan firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus, melalui doa, nyanyian pujian kita, bahkan perenungan dan pengharapan kita, jadilah ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kita hanyalah pelayan-pelayan yang kecil, hamba-hamba yang diperkenankan Tuhan. Namun biarlah semua gerak hidup karya layan kita percaya Tuhan yang menyertai. Maka Tuhan juga yang menentukan yang terbaik. Berusaha dengan baik, selebihnya Tuhan menyelesaikannya. Tuhan akan senantiasa menyelesaikan apa yang sedang dalam proses pekerjaannya hari demi hari. Tuhan akan menyelesaikannya. Selamat tahun baru 2026. Tahun penyertaan Tuhan. Tahun penyertaan Tuhan. Jadi ingat, pegang janji berkat penyertaan, pemeliharaan Tuhan Yesus bagi seluruh kehidupan keluarga jemaat Bahtera Imam. Sepanjang tahun 2026 dan selama-lamanya. Sebagaimana kemarin hingga saat ini, demikian pun saat ini, besok dan seterusnya. Tuhan beserta kita. Amin.